Itaewon Class, sebuah drama yang menampilkan kehidupan seorang remaja yatim piatu tumbuh di dunia yang penuh ketidakadilan. Semasa remaja, ia bertemu dengan seorang pria yang membuat hidupnya hancur. 15 tahun lamanya ia hidup dalam amarah dan luka batin yang teramat menyakitkan. Ia bertekad untuk melakukan balas dendam dengan cara yang sangat elegan. Saksikan perjuangan penuh air mata dari seorang pria bernama Park Se-royi di channel Lanata POV. Berawal dari seorang remaja bernama Park Se-royi yang hidup bersama ayahnya bernama Park Sung-yeol. Mereka hidup dalam kesederhanaan dan prinsip hidup dengan penuh idealisme. Ayahnya adalah seorang manajer di perusahaan konglomerat bernama Jangga milik Jang Dae-hee. Se-royi, seorang siswa SMA yang dingin dan tak pandai bersosialisasi, membuatnya sulit menjalin pertemanan. Se-royi memiliki cita-cita untuk menjadi seorang polisi yang menegakkan keadilan. Di suatu hari, ia hendak mengikuti tes fisik kepolisian. Dalam perjalanannya, ia bertemu seorang gadis remaja yang nampak bersikap acuh terhadap seorang pengemis. Gadis itu bernama Oh Sua. Royi memintanya untuk minta maaf kepada sang pengemis, namun permintaannya tak dihiraukan. 미쳤네. 사람 밀치고 그냥 가고? 재수없어. Merasa kesal dengan gadis itu, Royi kemudian melanjutkan perjalanannya untuk mengikuti ujian tes kepolisian. Pak Park, ayah Royi, diminta atasannya untuk pindah tugas di suatu daerah. Hal itu mengharuskan Royi pindah ke sekolah lain bernama SMA Gwanjin. Pak Park dan Royi mendatangi sebuah rumah panti asuhan untuk kegiatan sosial. Tak disangka, ia bertemu Oh Sua, sukarelawan yang mengelola panti asuhan tersebut. Hal ini sangat mengejutkan bagi Se-royi, seorang gadis yang angkuh terhadap pengemis namun bekerja sebagai sukarelawan di panti asuhan. Sua juga rupanya sudah dekat dengan Pak Park sebagai sesama sukarelawan. Ia mengajak Royi untuk berteman, namun Royi justru tak menghiraukannya. Keesokan harinya merupakan hari pertama bagi Se-royi untuk bersekolah di SMA Gwanjin. Tak berhenti di panti asuhan, rupanya takdir mempertemukan Royi dengan Sua kembali dalam kelas yang sama, bahkan mereka duduk dalam satu bangku yang sama. Tepat di hari pertama sekolahnya, Se-royi melihat seorang laki-laki yang tengah dibuli oleh pria berambut pirang di depan gurunya. Mengejutkan, sang guru justru tak melerainya dan malah berpura-pura tak melihatnya. Tak tahan melihat pemulihan di sekolahnya membuat Se-royi ingin menghentikan aksi tersebut. Berkali-kali Se-royi berusaha menghentikannya, namun perkataannya justru tak dihiraukan. Royi akhirnya melayangkan satu pukulan ke wajah pria berambut pirang. Yang rupanya dia adalah Jang Geun-won, anak CEO perusahaan Jangga, Jang Dae-hee. Kekuasaan ayahnya membuat hukum dan peraturan sekolah tunduk kepadanya. Jang Dae-hee hanya menginginkan Royi untuk berlutut dan meminta maaf atas tindakannya, atau ayahnya akan kehilangan pekerjaannya. Atas prinsip hidupnya, tak mudah membuat Se-royi berlutut atas kesalahan orang lain. Ia merasa Jang Geun-won lah yang harus meminta maaf atas kesalahannya. 그게 제 소신이고 저희 아버지 가르침이고 앞으로도 그렇게 살고 싶기 때문입니다. Pak Park memilih untuk mengundurkan diri dari perusahaan Jangga, dan akhirnya Se-royi dikeluarkan dari sekolah di hari pertamanya. 멋지네. 아빠. Di suatu malam, Pak Park dan Se-royi tengah minum-minum bersama. Dan di saat itu juga, Pak Park mengungkapkan bahwa ia sangat bangga atas prinsip hidup anaknya. Pasca dikeluarkan dari sekolah, Royi fokus untuk bisa masuk akademi kepolisian. Di kehidupan lain, di perhujung masa SMA-nya, Sua hendak mengikuti ujian masuk universitas. Dan sialnya, kartu ujiannya justru tertinggal.
Tak mau melewatkan ujiannya, Suah pun berlari menuju universitas ditemani Seroyi yang kala itu kebetulan sedang berolahraga. Hubungan mereka pun akhirnya membaik dan Royi mulai menyukai Suah serta ingin berteman dengannya. 수지 잘 봐. 화이팅해. Mereka menghabiskan waktu senja bersama di tepi danau. Royi bahkan meminta nomor Suah dan mengajaknya berteman. Suah bersedia memberikan nomornya, namun Royi tak boleh menyukainya. Setelah Pak Pak mengundurkan diri, mereka memiliki rencana untuk mendirikan sebuah restoran. Mereka mulai menyewa sebuah gedung dan mempersiapkan segala kebutuhan bisnis restonya. Hingga suatu malam saat ayahnya sedang keluar membeli kebutuhan bisnisnya justru menjadi korban tabrak lari dan berakhir tewas di lokasi TKP. Mendengar kabar tersebut, Royi sangat terpukul atas kehilangan ayahnya, satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kini ia harus menghadapi kerasnya kehidupan seorang diri. Satu-satunya orang yang mendampingi Royi saat pemakaman ayahnya adalah Osua. Suatu ketika, pihak kepolisian mendatangi rumah duka dan menemukan mobil pelaku tabrak lari dari ayahnya. Berdasarkan nomor plat mobilnya, Suah teringat bahwa mobil tersebut milik Jang Geun-won. Mengetahui fakta tersebut, Royi bergegas menemui Geun-won untuk menghabisinya. Berkali-kali Geun-won dipukuli oleh Seroyi hingga tak berdaya. Rasa kesedihan yang teramat dalam dan amarah yang terpendam, Seroyi mengambil sebuah batu dan beruntunglah Suah dan pihak polisi berhasil menghentikan aksi Royi yang berluap amarah. Bak pepatah hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Itulah yang dialami oleh Park Sae-royi. Di saat ia masih berduka atas kematian ayahnya, justru Park Sae-royi harus menerima kenyataan pahit, yakni divonis 3 tahun penjara atas tuduhan penganiayaan terhadap Jang Geun-won. Jang Dae-hee memberikan kesempatan kepada Royi asalkan ia mau berlutut dan meminta maaf kepadanya. 왜 아들내미한테 화풀이를 하며 쓰나? Lagi-lagi Royi mempertahankan prinsipnya dan tidak bersedia meminta maaf atas kesalahan orang lain. 내 예정으로 설교 하나 더 하지. Suah kemudian mengunjungi Seroyi dengan penuh rasa bersalah. Karena malam itu, ia yang membawa polisi untuk menghentikan aksi Seroyi, yang kini membuatnya berakhir di balik jeruji besi. 그렇게 얻은 것들이야. Suah juga mengaku bahwa ia diterima kuliah di Universitas Gwangjin berkat beasiswa dari perusahaan jangga. Ia meminta maaf karena tak memiliki keberanian menghadapi kehidupan dengan prinsip seperti Royi. Namun Seroyi tak menganggapnya sebagai sebuah pengkhianatan. Ia mengatakan bahwa Suah melakukannya demi bertahan hidup. Ia juga berterima kasih kepada Suah. Jika ia tak menghentikannya, mungkin ia akan menjadi seorang pembunuh. 그냥 네가 안 말렸으면 요리에 소질이 있다는 소리도. Seroyi merasa bahwa dengan hanya membenci musuhnya tak akan mengubah keadaan. Ia bertekad untuk balas dendam. Di tempat lain, Jang Geun-won mulai merasa ketakutan dan memiliki rasa bersalah atas tindakannya. Namun ayahnya kembali memberikan doktrin untuk hidup sebagai pewaris jangga, yakni prinsip hidup tanpa rasa bersalah di balik kekuasaan dan kekayaannya. 야무지게 깎아서. Kembali ke scene di balik jeruji besi. Saat di penjara, Park Sae-royi bertemu dengan geng pembunuh bayaran. Sebagai orang baru, lagi-lagi ia diminta untuk berlutut kepada ketuanya. Namun tentu, seorang Park Sae-royi tak akan berlutut atas kesalahan orang lain.
Ia juga bertemu dengan narapidana bernama Choi Sung-kwon. Ia nampak seperti preman yang tak segan memukul orang lain yang membuatnya kesal. Dalam pertemuannya, Sung-kwon menghina mimpi Roy untuk memiliki kehidupan lebih baik pasca keluar dari penjara. 가진 거 없이 태어났어도 원하는 건 많아서요. 아니 전과자 어디 회사서 써주지도 않을 거고. Selama di penjara, ia melatih fisiknya dan mempelajari biografi dari Jang Dae-hee, orang yang membuat hidupnya hancur. 3 tahun telah berlalu, sudah saatnya Park Se-roy menghirup udara bebas. Tak mudah bagi seorang mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan. Terlebih lagi, ia hanya lulusan SMP. Malam itu, ia langsung pergi menemui Sua di Itaewon, sebuah kota multikultural di Korea Selatan. Suasana malam yang begitu ramai dengan adanya pesta Halloween. Di sepanjang jalan, ia merasakan udara bebas yang merasuk ke tubuhnya. Di suatu sudut jalan, ia dikagetkan oleh seorang perempuan yang memakai topeng. Rupanya dia adalah Sua, cinta pertamanya di masa SMA. Mereka menghabiskan malam dengan berbincang dan saling berkabar. Belum sempat menikmati udara bebas, Roy berencana untuk memancing di laut selama 5 tahun untuk mengumpulkan uang demi mewujudkan mimpinya membuka kedai restoran. Sedangkan Sua berencana untuk bekerja di perusahaan jangga. Malam itu, ia merayakan malam kebebasan bersama cinta pertamanya Sua. Lagi-lagi, Roy tak membenci Sua yang memutuskan bekerja untuk perusahaan jangga. Karena keputusan itu hanyalah sebuah usaha untuk bertahan hidup. Park Se-roy sosok pria pekerja keras dan penuh ambisi. Sebagai mantan narapidana dan lulusan SMP, ia tak kenal lelah dan berjuang keras untuk meraih mimpinya. Sua kini menjadi salah satu karyawan kebanggaan perusahaan jangga. Di suatu persimpangan jalan, ia kembali bertemu Se-roy setelah 7 tahun lamanya. Di saat ia mampu melupakannya, justru sosok pria berambut kastanya itu muncul di hadapannya. Se-roy kembali mewujudkan mimpinya untuk mendirikan sebuah kedai di Itaewon bernama Kedai Danbam. Sua awalnya mengira mimpi itu hanyalah omong kosong yang keluar dari mulut anak remaja. Justru ini menjadi sebuah awal pembuktian bahwa Se-roy tak pernah ingkar janji. Ia kemudian merekrut Choi Sung-kwon, rekan sesama mantan narapidana, sebagai pramusaji, dan Ma Yun-yi, rekannya yang ia kenal dari pekerjaannya di laut sebagai koki Danbam. Dengan seragam merah yang dikenakan, kini resto Danbam telah resmi dibuka. Di kehidupan lain, ada siswi SMA cerdas dan multitalenta bernama Choi Yi-soo. Ia adalah seorang influencer dan blogger ber-IQ tinggi yakni 162. Tak hanya pintar dan berbakat, ia juga jago dalam olahraga. Karakternya sebagai seorang sosiopat membuatnya selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Di suatu malam, ia ditampar oleh seorang perempuan parubaya, yakni ibu dari teman sekolahnya. Si ibu tersebut adalah seorang pejabat dan merasa kesal karena Yi-soo telah membeberkan video kasus pembulian anaknya di sekolah. Sebagai seorang sosiopat, ia tak tinggal diam dan membalas dengan menamparnya. Aksinya justru tak sengaja dilihat oleh Park Se-roy. Ia tak tahan melihat seorang anak melakukan kekerasan kepada orang yang lebih tua. Lagi-lagi Roy meminta Yi-soo untuk minta maaf. Namun Yi-soo mengatakan bahwa si ibu tersebut yang telah membuat ayahnya meninggal dunia. Roy kemudian menyebutnya sebagai wanita gila. Beralih di kehidupan Jang Geun-won, kini ia menjadi seorang pewaris jangga. Namun disayangkan kemampuannya sangat jauh di bawah ekspektasi orang tuanya, Prestige Jang. Proyek pengembangan bisnis jangga di Itaewon sangat mengecewakan Prestige Jang, dan ia berakhir dipukuli di depan umum. Alhasil, proyek tersebut diserahkan kepada Sua, seorang karyawan kebanggaan jangga.
Kita kembali ke kehidupan Cho Yi-soo. Di suatu hari, ia bersama temannya Jang Geun-soo berjalan-jalan di sebuah gang menggunakan motornya. Tak sengaja Geun-soo hendak menabrak seorang anak kecil yang membuat Yi-soo terpental dan beruntungnya diselamatkan oleh seseorang yang sedang menggunakan kostum beruang. Rupanya dia adalah Park Se-royi yang sedang mempromosikan kedai danbam yang sepi pelanggan. Lagi-lagi Royi bertemu dengan wanita gila itu. Royi tak sadarkan diri dan berakhir di rumah sakit. Geun-soo yang merasa bersalah akan bertanggung jawab untuk menanggung biaya rumah sakit serta uang ganti rugi untuk kostum promosinya. Sebelum Royi meninggalkan rumah sakit, ia memberikan brosur danbam kepada Geun-soo dan berharap mereka berdua bisa mampir ke kedainya. Namun Yi-soo justru mengajaknya karena dirasa strategi promosinya ini sangat ketinggalan zaman. Malam harinya, Yi-soo dan kawan-kawan mendatangi kedai danbam menggunakan identitas palsu. Merasa kedainya sepi pelanggan, Sung Kwon pun meloloskannya. 뭐 시키신다고요? Sedangkan di luar, Royi sedang berjalan-jalan santai dengan Sua. Tak sengaja, Sua melihat Yi-soo di kedai danbam. Ternyata sebelumnya mereka sempat datang ke kedai jangga, namun mereka diusir karena masih di bawah umur. Namun Sua memilih diam dan tak memberitahu Royi. Tapi di sini ada yang janggal. Nampak Sua sedang mengeluarkan ponsel dari sakunya. 꽤 많이 변했어. Kekacauan terjadi di kedai danbam. Salah satu teman Geun-soo sedang mabuk berat dan menghina Sung Kwon. Se-royi yang tak tahan melihat kelakuannya yang tidak sopan berusaha untuk menghentikannya. Namun, pemuda itu semakin ngamuk dan hendak memukul Royi. Mengetahui bosnya dalam bahaya, Sung Kwon datang melindunginya. Ia tak akan membiarkan orang lain menyakiti Park Se-royi, bosnya. Rupanya, Sung Kwon dahulu sangat membenci Royi. Pasca keluar dari penjara, ia menjadi anggota gangster, sedangkan Royi membuka kedai. Mereka bertemu kembali di depan danbam dan justru Royi menyambutnya dengan sangat baik tanpa rasa dendam. Sejak itulah Sung Kwon sangat mengagumi sosok Royi dan mengikuti jejaknya. Bahkan dia sangat setia kepada Se-royi. Sebagai mantan gangster, Sung Kwon tak tinggal diam dan membalasnya. Bahkan Royi pun tak kuasa menahan amarahnya. Keadaan semakin kacau pasca kawanan polisi mendatangi danbam atas laporan adanya pengunjung di bawah umur. Mereka kemudian dibawa ke kantor polisi dan danbam diberikan sanksi tutup selama 2 bulan. Tiba-tiba muncullah Jang Geun-won sebagai wali Geun-soo. Rupanya Geun-soo adalah putra kedua Jang Dae-hee dari hasil hubungan gelapnya dengan seorang wanita. Geun-soo semasa kecil sering dibully oleh Jang Geun-won. Sehingga saat beranjak dewasa, ia memilih jalan hidup sendiri dan tinggal di sebuah kos-kosan kecil tanpa sokongan dari ayahnya. Geun-won mengatakan bahwa Geun-soo adalah adiknya dan Se-royi adalah temannya, sehingga pihak polisi langsung bergegas menutup kasus ini. Se-royi sangat kesal melihat seorang polisi yang bertindak kotor. Karena sejak kecil, ia bercita-cita ingin menjadi seorang polisi untuk menegakkan keadilan. Namun kini mimpinya terpaksa harus dikubur dalam-dalam. Lalu ia meminta untuk memproses kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Cho Yi-soo sangat terkejut melihat reaksi Se-royi yang memilih mati daripada menerima bantuan dari perusahaan jangga. 뭔데? 너 왜 생뚱맞게 시비야? 지금만 한 번, 마지막으로 한 번, 또 한 번! Lagi-lagi, harga diri seorang Park Se-royi kembali terluka akibat ocehan Geun-won yang mengungkit masa lalunya. Sebab Jang Geun-won lah yang membuat hidup Park Se-royi hancur. 9 tahun lamanya ia mampu menahan semuanya. Namun Park Se-royi memiliki rencana besar untuk 15 tahun ke depan. 내 계획은 지금껏 잘 참았어. 15년짜리니까.